Ngerasa nggak sih kalau semakin hari dunia bergerak semakin cepat, semakin sibuk dan juga semakin bising. Tiap hari kita dikejar-kejar oleh berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan, daftar to-do list, rencana-rencana, serbuan informasi dan berbagai pengaruh dari lingkungan di sekitar kita maupun dari dunia maya. Seringkali kita ngerasa kelelahan, nggak cuma secara fisik tapi juga secara mental. Kita butuh mengubah daily habits atau kebiasaan hidup buat bisa bikin hidup yang ruwet ini setidaknya bisa lebih simpel buat dijalanin. Hai, halo, ketemu lagi sama aku Liz. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang bagaimana kita bisa merubah hidup jadi lebih simpel dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Jadi aku mau berbagi tips tentang daily habits atau kebiasaan yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita pelajarin, dan kalau itu konsisten kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bisa bikin hidup kita yang udah ruwet dengan berbagai tuntutan dan pekerjaan dan kesibukan ini paling enggak bisa lebih ringan buat dijalanin. Bukan berarti hidup kita jadi nggak ada kesulitan sama sekali, enggak. Pasti karena yang namanya hidup itu pasti ada up and down, pasti ada tantangan dan berbagai kesulitan, cobaan dan lain-lain. Tapi paling enggak dengan mempelajari kebiasaan atau daily habits baru ini bisa bikin semuanya dijalankan dengan lebih ringan dan lebih simpel. Yang pertama ialah belajar buat bilang enggak atau say no. Kita ini punya waktu, pikiran, dan juga tenaga yang terbatas. Jadi nggak semua hal itu bisa kita iya-iyain aja cuman demi menjaga perasaan orang lain. Mungkin pada umumnya orang Indonesia atau kita lah ya, pada umumnya dari kecil udah dibiasain atau dididik buat jadi people pleaser. Kita tuh terlalu mikirin komentar orang lain, terlalu mikirin perasaan orang lain, sampai-sampai seringkali kita mengenyampingkan diri kita sendiri atau kepentingan kita sendiri cuman buat memuaskan orang lain. Nah, sebenarnya bukan tugas kita buat memuaskan semua orang, karena itu juga nggak akan mungkin juga. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka, orang yang kecewa, atau orang yang nggak setuju sama kita. Jadi bukan tugas kita buat nyenengin semua orang. So kita harus belajar memilah mana yang penting buat kita dan mana yang enggak, mana yang bisa kita ambil dan juga mana yang enggak. Karena memang kita punya batasan-batasan, entah itu waktu, energi, dan juga pikiran kita gitu. Bilang enggak ini juga berlaku buat banyak hal dalam hidup kita, nggak cuma buat kegiatan atau buat pertemanan atau undangan dan sejenisnya kayak gitu ya, tapi juga buat banyak hal kayak misalnya barang-barang, terus juga berbagai informasi dan juga berita yang ada di sekitar kita. Kalau memang itu nggak penting juga kita harus punya batasan mana yang akan kita konsumsi dan mana yang enggak, karena semakin banyak kegiatan yang kita ambil, kita akan semakin sibuk, akan semakin banyak pikiran juga. Terus semakin banyak informasi dan berita-berita nggak penting yang masuk ke kepala kita juga, itu akan bikin kita jadi lebih pusing gitu sebenarnya gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar bikin batasan mana yang akan kita ambil dan mana yang enggak. So kita harus belajar buat bilang enggak. Yang kedua, pertimbangkan segala sesuatu sebelum bikin keputusan. Tapi kita juga harus bikin batas waktunya kapan masalah itu harus diputuskan, supaya nggak numpuk-numpuk di kepala kita dan nggak bikin kita pusing sendiri, nggak bikin kita nantinya justru stres sendiri karena kebanyakan janji atau kebanyakan hal yang nggak kita putusin gitu. Dan mempertimbangkan sesuatu ini nggak cuman buat hal-hal besar aja ya. Kalau untuk masalah-masalah yang besar mungkin kita memang butuh waktu yang lama untuk mempertimbangkan, atau kita butuh ngobrol dulu, konsultasi dulu, atau diskusi dulu sama orang-orang yang memang berkompeten buat menyelesaikan masalah itu gitu. Tapi ini juga berlaku buat hal-hal simpel dan hal-hal sederhana dalam hidup. Kayak contohnya misalnya sesimpel kayak kita mau beli barang gitu loh. Kalau memang barangnya nggak urgent, nggak memang harus dibeli saat itu juga, kita ambil jeda dulu beberapa hari, atau kita pertimbangkan dulu barang itu memang harus kita beli atau enggak. Bisa jadi setelah beberapa hari keputusan kita tuh berubah loh, bahwa ternyata aku ternyata nggak butuh banget ya gitu, dan bisa jadi kita justru nggak jadi beli gitu. Atau untuk hal-hal kayak misalnya kita diajak teman berkegiatan suatu gitu, mau diajak teman ngapain misalnya.
Kalau memang nggak harus diputuskan saat itu juga ya nggak apa-apa, kita bisa minta waktu, bisa minta jeda dulu untuk mempertimbangkan gitu loh. Tapi kita juga harus punya batasan kapan masalah-masalah ini atau hal-hal ini harus kita putusin. Misalnya nih kita ambil waktu 2 hari gitu untuk ngasih kabar jadi atau enggak ambil kegiatan ini gitu loh. Ya kita harus konsekuen, 2 hari pokoknya harus sudah diputusin nih gitu hal ini gitu, supaya itu nggak numpuk-numpuk di kepala kita gitu. Kita jadi nggak kebanyakan janji sama si ini si itu, atau kita jadi nggak kebanyakan PR buat memutuskan berbagai hal gitu loh. Kita harus bikin batasan juga kapan masalah ini harus diputusin, kapan harus udah selesai kayak gitu. Yang ketiga, jangan lupa buat jaga kualitas tidur. Usahain buat cukup tidur. Karena kalau kita kurang tidur itu tanpa kita sadari kita jadi mood swing, kita jadi lebih gampang kesel, jadi lebih sensi, jadi susah fokus dan susah konsentrasi ngerjain pekerjaan gitu. Jadi usahain buat jaga kesehatan fisik kita, kesehatan badan kita itu dengan cukup tidur. Kecuali memang ada hal-hal yang urgent yang membuat kita itu harus begadang, kayak misalnya anak lagi sakit, jagain anak sakit ya mau nggak mau kita harus begadang. Atau misalnya ada pekerjaan yang kita ngejar deadline ya mau nggak mau harus dikerjain gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk pekerjaan, kalau sebisa mungkin bisa kita atur buat nggak harus begadang ya lebih baik nggak begadang. Apalagi kalau begadangnya itu cuman sekedar kayak kita maraton nonton drama Korea atau nonton serial apa di Netflix gitu. Menurut aku kita sisihkan waktu yang lain lah gitu loh, jangan sampai mengorbankan waktu tidur kita buat hal-hal yang kurang penting. Terus yang keempat, kurangin waktu kita dalam beraktivitas online atau batasi waktu online kita, khususnya buat online shop sama media sosial. Karena kebanyakan orang itu scrolling media sosial, kita jadi terjebak buat membandingkan hidup kita sama orang lain, atau kita mengukur kebahagiaan itu ya apa yang ada di media sosial gitu loh. Jadi kita selalu ngerasa kurang, kita selalu pengen sama kayak orang-orang yang ada di media sosial, dan itu bikin kita jadi nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya gitu. Terus kayak all shop juga, kalau misalnya kita kebanyakan scrolling, lihat online shop, lihat barang ini itu, tahu-tahu kita check out, tahu-tahu kita beli barang yang kita nggak butuh atau kita nggak rencanakan sebelumnya. Jadi mengurangi aktivitas online itu membantu kita buat lebih fokus sama kehidupan nyata kita gitu loh, nggak banyak membuang waktu yang sia-sia buat melihat sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Selanjutnya, bikin perencanaan dan juga tentukan skala prioritas. Kayak misalnya hari ini aku mau ngapain aja, aku mau kemana aja, apa aja yang harus aku kerjain. Dan selain kita rencanain, kita juga tentukan prioritas mana yang harus kita kerjain duluan, mana yang paling penting buat kita kerjain duluan. Karena kalau kita nggak bikin skala prioritas, itu kita cenderung mengerjakan apa yang kita suka dulu atau apa yang menurut kita gampang buat dikerjain gitu. Sementara waktu itu kan terus berjalan, kita nggak sadar tahu-tahu udah sore atau udah datang deadline-nya. Sementara pekerjaan utama atau hal yang paling penting yang seharusnya tadi kita duluin itu justru nggak kepegang sama sekali, atau kalaupun kepegang itu hasilnya juga nggak maksimal gitu loh. Karena itu kita harus menentukan mana yang penting buat kita kerjain duluan. Selanjutnya, kita berusaha fokus buat menyelesaikan satu proyek sebelum kita berpindah ke proyek yang lain. Atau kita fokus sama satu rencana sebelum kita berpindah ke rencana yang lain. Karena kalau misalnya kita ngerjain ini belum selesai, udah kita tumpuk sama ngerjain yang lain, itu biasanya hasilnya nggak akan maksimal. Kayak misalnya nih, aku lagi baca suatu buku, ya aku berusaha buat selesaiin buku itu dulu, baru aku berpindah ke buku yang lain. Karena kalau misalnya aku baca baru sedikit, terus aku ngerasa capek, ngerasa bosen, terus aku langsung pindah ke buku yang lain, ya percuma, yang ada jadinya aku nggak akan belajar dengan benar. Terus kayak misalnya aku punya agenda buat decluttering lemari, ya aku berusaha buat selesaiin decluttering lemari itu sebelum aku berpindah decluttering ke tempat yang lain. Karena kalau misalnya yang ini belum selesai, aku udah bongkar yang ini, udah bongkar yang ini, yang ada semuanya jadi berantakan. Atau misalnya punya rencana buat bersihin dapur, ya aku fokus buat bersihin dapur dulu sebelum aku berpindah bersihin yang lain. Karena kalau misalnya
yang ini belum selesai udah ngerjain yang lain, yang ada nanti bisa semuanya malah jadi nggak selesai kayak gitu. Jadi berusaha buat fokus sama satu rencana dulu sebelum kita berlanjut ke rencana yang lain. Tips selanjutnya ialah kita belajar buat menjalankan segala sesuatu itu dengan lebih mindful atau penuh kesadaran. Karena kita tuh seringkali badan kita ada di sini tapi pikiran kita tuh kemana-mana. Atau misalnya kita mengerjakan sesuatu tapi pikiran kita tuh nggak bisa fokus sama apa yang lagi kita kerjain sekarang. Nah, belajar mindfulness itu membantu kita buat bisa lebih menikmati momen saat ini. Jadi kita hadir sepenuhnya untuk momen saat ini. Kayak misalnya nih kita lagi ngobrol sama pasangan, ya kita berusaha buat fokus menikmati momen saat kita sama pasangan. Atau misalnya kita lagi main sama anak, ya kita berusaha untuk memfokuskan pikiran kita sama momen saat kita lagi main sama anak. Jadi nggak mengikuti pikiran kita yang mungkin mengkhawatirkan segala hal, mikirin hari kemarin, mikirin besok dan segala macam pikiran-pikiran yang lain. Kita berusaha menikmati apa yang kita lakukan sekarang. Kayak misalnya dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, entah itu beberes, bebersih dan segala macam. Ya kita berusaha untuk menikmati momen itu, bukan justru pikiran kita tuh kemana-mana gitu loh, mikirin segala macam yang sebenarnya nggak berhubungan sama apa yang lagi kita kerjakan sekarang. Belajar mindfulness itu membantu aku buat lebih bisa menikmati hidup, karena dengan kita menyadari momen saat ini, hadir sepenuhnya di momen saat ini, kita jadi mengurangi kekhawatiran atau overthinking kita tentang hari kemarin, hari esok dan sebagainya. Kita hadir sepenuhnya sama apa yang kita rasakan saat ini. Kayak misalnya nih, aku lagi duduk di teras, menikmati tanaman gitu. Ya aku berusaha untuk menikmatin apa yang ada di situ aja, menikmatin apa yang ada di sekitarku. Merasakan angin, dengerin suara burung, menikmati tanamannya, daun-daunnya. Atau kalau misalnya lagi hujan, ya menikmati hujan, sejuk udaranya dan segala macam. Dan itu tuh nggak bisa nggak bisa dirasakan kalau pikiran kita tuh kemana-mana gitu loh. Kita ada di suasana yang indah tapi pikiran kita tuh nggak ada di situ. Pikiran kita tuh mungkin larinya kemana-mana, mengkhawatirkan segala hal yang bikin kita tuh jadi nggak bisa ngerasain keindahan itu gitu. Jadi belajar mindfulness itu sangat membantu aku buat lebih memaknai hal-hal kecil yang ada di sekitarku. Terus selanjutnya sisihkan waktu buat diri kita sendiri. Nggak perlu lama-lama, bisa ya sesempatnya aja kita punya waktunya berapa. Mungkin kalau kita ibu rumah tangga kayak misalnya aku ya, ibu rumah tangga dengan berbagai jadwal yang padat, antar jemput anak sekolah, ngurusin kerjaan rumah, terus aku sendiri juga punya pekerjaan sendiri. Nah itu kadang-kadang tricky gitu loh buat mencari waktu buat diri kita sendiri. Tapi sebenarnya momen buat diri kita sendiri itu penting banget. Me time itu nggak harus yang kayak misalnya kita belanja atau kita jalan-jalan ke mall dan segala macam, nggak harus kayak gitu. Tapi kita bisa menyisihkan waktu buat ngobrol sama diri kita sendiri, entah itu kita nulis jurnal atau misalnya kita punya momen buat diri kita sendiri itu baca buku, atau misalnya ya kita duduk aja ngeteh, minum teh panas, dengerin musik misalnya. Pokoknya kita bisa bisa merasakan terkoneksi kembali sama diri kita sendiri di tengah berbagai kesibukan, berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Nah, penting buat kita untuk menyisihkan waktu itu buat diri kita sendiri. Yang terakhir ialah utamakan fungsi, bukan gengsi. Karena kalau kita cuma ngikutin gengsi, ngikutin apa yang lagi tren di luar sana, itu nggak akan ada habisnya. Kita akan kecapean sendiri. Jadi yang harus kita ingat yaitu hidup kita tuh nggak harus sama kayak orang lain. Kebahagiaan kita itu nggak harus sama kayak kebahagiaan orang lain. Kita punya kebahagiaan versi kita sendiri, kita punya hidup kita sendiri yang bisa kita nikmati dengan cara kita sendiri. Nggak harus sama kayak orang banyak, nggak harus sama kayak apa yang ada di konten atau media sosial. Jadi kita utamakan apa yang sebenarnya berfungsi buat kita dengan baik. Nggak harus melulu mikirin gengsinya atau ini tuh di mata orang lain tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa aku bagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Di tengah keruwetan hidup, di tengah berbagai pekerjaan, tuntutan dan segala macam dalam hidup kita, semoga aja apa yang tadi aku share itu bisa setidaknya bikin
hidup kita itu lebih simple buat dijalanin. Bukan berarti jadi nggak ada kesulitan sama sekali, enggak, pasti akan ada banyak kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dan lain-lain yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Tapi dengan berusaha untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita, semoga aja itu bisa mengurangi keruwetan yang ada. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Bye-bye.